Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita menulis latar belakang riset atau latar belakang penelitian, entah penelitian untuk skripsi atau penelitian untuk kita menulis artikel jurnal ilmiah gitu ya. Menulis latar belakang tesis atau disertasi. Nah, ini penting saya pikir karena ini banyak orang yang membutuhkan, terutama mahasiswa ya, mahasiswa S1 terutama, apalagi yang sudah semester 14. Semester 14 itu aduh, itu kalau pengalaman saya itu bikin dilema itu. Kalau saya menghadapi adik-adik teman-teman mahasiswa yang semester 14 itu, yang bimbingan skripsi dia sudah semester 14, biasanya itu menekan. Harus selesai ini sudah mau selesai Pak, ini minta tolong gimana caranya. Nah itu tekanannya itu luar biasa. Nah ini dilemanya. Kalau mau berkualitas tapi dalam tekanan itu rasanya tidak mungkin ya. Sehingga kalau kita mau cepet selesai sesuai dengan target deadline yang sudah mepet sekali, mau berkualitas ya rasanya nggak mungkin berkualitas ya. Oleh karena itu ini dilema. Makanya hal-hal yang ditambah lagi misalnya susah untuk bertemu dosen karena dosennya juga sibuk menjalankan tugas-tugas administratif, apalagi dosennya menjabat ya, mendapat tugas tambahan di kampus. Wah itu susah mahasiswa itu. Jadi jalan tengahnya saya membuat video ini agar bisa disimak berulang-ulang oleh teman-teman mahasiswa ya, tanpa harus ketemu saya. Ketemu saya hanya untuk mengkonfirmasi dan mengajukan atau menyetorkan hasil pekerjaannya saja, bukan terkait dengan teori-teori, arahan-arahan bagaimana menyusun skripsi yang baik. Nah, untuk teori-teori menyusun skripsi yang baik bagaimana dan sebagainya, saya akan uraikan melalui video-video ini. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita bikin latar belakang atau konteks penelitian itu yang baik. Nah, baik. Teman-teman, pertama kita harus menentukan tema dulu, apa yang mau akan kita angkat ya. Pastinya kalau kita menemukan tema atau topik yang sudah cocok dengan program studi kita, dan kita juga menemukan persoalan di topik itu ya. Masalah judul nanti pastinya ya. Kalau saya menulis judul, menentukan judul itu biasanya setelah menulis tema dan latar belakang atau persoalan yang muncul dalam tema atau dalam pembahasan yang akan kita angkat itu ya. Karena judul itu akan muncul dari fokusnya, dari persoalan yang akan kita angkat itu ya. Makanya judul kalau saya itu setelah saya menulis latar belakang dan menulis fokusnya. Tapi di lembaga pendidikan kita ya, itu banyak dosen atau institusi itu minta judulnya apa. Makanya Anda sebelum mengajukan judul ya harus melakukan riset mini dulu untuk membuat latar belakang ya dan fokus. Kalau udah mengajukan judul berarti Anda sudah siap latar belakang dan fokusnya, seperti itu saya pikir. Nah, oke. Kembali ke laptop. Bagaimana cara menulis latar belakang yang baik?
Yang pertama, latar belakang yang baik itu pertama berisi atau menentukan poin apa tema apa yang akan kita bahas. Oke, tema apa yang akan kita bahas. Misalnya kita akan membahas tentang jual beli atau kepemilikan oli. Misalnya ada salah satu teman yang membahas tentang oli bekas ya. Oli bekas, bagaimana oli bekas? Si teman ini mengamati oli bekas di bengkel itu dikumpulkan menjadi satu di bengkel, di tempat ganti oli itu ya. Yang di situ juga ada toko oli yang mereka mau ganti oli di situ dengan cara beli oli, kemudian diganti olinya, oli bekasnya ditaruh di situ. Kemudian oli bekas itu oleh sang pemilik bengkel sekaligus pemilik toko itu dijual kan, karena kadang ada yang membutuhkan oli itu gitu loh, untuk pelumas apa ya, perkakas rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi pertanyaan, oli itu milik siapa gitu ya, dan itu apakah oli itu milik orang yang ganti oli? Kalau milik orang yang ganti oli, itu kenapa yang menjual itu adalah orang yang punya toko atau punya bengkel itu? Itu kan masalah ya. Oke. Apakah oli itu milik yang punya bengkel itu karena dia yang menjualnya? Kalau memang milik yang punya bengkel itu atau punya toko itu, nah, dengan akad apa oli itu bisa menjadi milik mereka? Bagaimana peralihan oli dari orang yang mengganti oli itu ke pemilik toko atau bengkel itu? Bagaimana akadnya? Karena harus melalui akadnya. Apakah akad hibah? Apakah jual beli? Apakah hadiah? Atau oli itu memang sudah dibuang, kemudian si pemilik oli itu mengumpulkan gitu saja? Mestinya ini harus jelas ya. Nah, makanya itu menjadi masalah ya, karena harus jelas dalam prinsip hukum ekonomi, apalagi hukum ekonomi syariah. Nah, ini sudah menjadi latar belakang sebenarnya, latar belakang gap atau kesenjangan konseptual, yang mana orang menjual barang itu harus miliknya, tapi ini belum jelas dia milik siapa barang itu, tapi sudah dijual oleh seseorang atau oleh bengkel ini. Nah, ini menjadi masalah gap konseptual, yaitu menjadi latar belakang. Nah, teman-teman, di latar belakang itu setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah gap atau empirical gap ya istilahnya. Empirical gap itu adalah suatu fenomena di tengah-tengah masyarakat yang betul-betul terjadi. Misalnya contoh seperti oli bekas itu tadi ya. Itu Anda perlu mengamati di tengah-tengah masyarakat bahwa ganti oli itu menjadi suatu yang biasa, suatu yang bahkan rutinitas 3 bulanan orang pemilik motor, dan itu terjadi di mana-mana teman-teman. Dan itu secara empirical gap itu betul-betul ada ya, betul-betul ada fenomena seperti itu. Nah, syaratnya empirical gap itu menjadi menarik ketika dia memenuhi unsur CCTE. CCTE itu adalah ada kontroversi,
ada eh, tren ya, tren atau ten ya, kecenderungan, dan ada emergensi. Nah, ada kontroversi, ada C kedua ceng, ada perubahan, ada tren, dan ada ten ya, dan ada juga emergensi. Nah, dalam konteks apa namanya itu, oli bekas itu ya, itu tentu ada tren di situ. Tren apa? Semakin banyak orang yang mengganti oli. Kenapa? Karena semakin hari semakin banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor, terutama motor ya. Terus ada ten ya, ten, kecenderungan orang ketika ganti oli itu, kecenderungannya itu ya membiarkan saja oli di situ, tidak mentransaksikan atau mengakatkan oli itu ya. Jadi itu masalah kemudian. Terus kemudian ada emergensi di situ. Kenapa emergensi? Ini penting dibahas karena kalau tidak dibahas ya, hukumnya menjadi tidak jelas apakah halal atau haram gitu ya. Kalau haram itu, kalau tidak dijelaskan, maka orang kan makan barang haram. Ini impact spiritual, impact religiusitas, impact hukum Islamnya itu menjadi sangat serius karena seseorang bisa makan barang haram ya. Nah, itu sangat emergent, sangat urgent kemudiannya untuk dibahas. Kemudian ada kontroversi. Bisa jadi dalam fenomena itu ada orang yang mengatakan itu halal, ada yang mengatakan haram. Nah, itu ada kontroversi. Nah, itu dinamakan empirical gap ya. Secara fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan ada tren di situ, ada tanda kecenderungan di situ, terus ada kontroversi di situ ya, dan ada emergensi di situ yang harus ditanggapi, harus dibahas secara akademis, maka itu sudah sah, bisa dijadikan bahan dalam menulis latar belakang. Oke, itu satu ya. Terus yang kedua ada conceptual gap ya. Conceptual gap sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya itu terkait dengan apakah perpindahan oli bekas itu dari orang yang ganti oli ke yang punya bengkel dan toko itu apa? Apakah jual beli? Kalau jual beli enggak ya, karena tidak bayar. Apakah hibah ya? Apakah warisan misalnya ya? Atau apa itu? Atau hanya mereka itu pemulung sampah ya, yang mau punya toko itu mengumpulkan sampah, dan nanti sampah itu akan bisa dimanfaatkan karena ada orang yang mau memanfaatkan itu dan memperjualbelikan. Nah, itu harus jelas kemudian. Ini adalah gap konseptual. Yang pertama adalah gap empirikal ya, yang kedua adalah gap konseptual, dan yang ketiga itu adalah literatur gap ya. Literatur gap itu mungkin bisa di-spill di latar belakang bahwa penelitian ini belum ada yang melakukan misalnya ya. Kalaupun ada yang melakukan itu tidak jelas dan ada banyak kekurangannya. Nah, oleh karena itu penting si peneliti di sini ya, yang calon peneliti ini untuk mengangkat ini menjadi fokus penelitiannya. Kalau ini sudah jelas, nah nanti yang literatur gap itu diperpanjang lagi, diperinci lagi di kajian literatur untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan itu
betul-betul original, betul-betul baru. Tidak sama dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Oleh karena itu asli ini penelitian ini, gitu ya teman-teman. Nah, oke. Setelah itu kita otomatis nih kalau sudah bisa membahas apa namanya ya, latar belakang itu setidaknya empirical gap, kemudian apa namanya, conceptual gap, dan juga literatur gap ya, itu akan mudah bagi kita itu menentukan fokusnya. Oleh karena itu kemudian di paling akhir itu ya, penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan atau fokus dalam penulisan skripsi ini. Itu ya, itu sudah jadi latar belakang itu. Oke. Kemudian lanjut ke fokus masalah. Di fokus masalah, kalau sudah latar belakang itu kita akan mudah saja. Yang pertama, bagaimana ya fokusnya? Bagaimana mekanisme peralihan oli bekas dari orang yang ganti oli ke pemilik bengkel misalnya. Di mana itu? Di daerah Jember misalnya, seperti itu ya. Dari tahun berapa ke tahun berapa? Bengkel apa saja misalnya. Nah, itu bisa dijelaskan di metode penelitian nanti itu. Itu satu, bagaimana mekanisme peralihan oli bekas di bengkel A, B, C, D misalnya. Dari waktu sekian, dari 1 tahun, tahun 2025 misalnya, seperti itu. Oke. Yang kedua, kalau ini adalah hukum ekonomi syariah, bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme peralihan oli bekas di bengkel ABCD itu selama tahun 2025 itu. Itu sudah 2 fokusnya. Itu sudah jelas teman-teman. Sudah jelas. Ini sudah memenuhi, ini sudah sejalan ya dan logis dengan latar belakangnya. Nah, itu ya. Oke. Sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan jelaskan bagian-bagian selanjutnya dari proposal skripsi. Oke, bye-bye.